Maksud juga yang dimaksud juga di sini Imam Ghazali mengatakan haddan ma la ya'nika fil kalam, batasan daripada ucapan yang kagak ada manfaatnya, yang tidak memberikan kamu manfaat dalam ucapan. Anta takallama bima law sakata anhu lam ta'thama wa lam tadarar halan wa ma'alan. Ketika kamu berbicara dengan dengan segala omongan sesuatu yang kalau kamu diem, kamu nggak dosa dan nggak dapat manfaat, nggak dosa, nggak ada bahaya sekarang atau nanti. Jadi kalau kita ngomong seret, nih omongan kita ini manfaat apa kagak ini? Ini kalau saya diem nih, kira-kira dosa kagak? Bahayain nggak buat saya? Nah, kalau saya diam ini bagus, gak ada bahaya buat saya, baik ini urusan dunia maupun akhirat saya, berarti omongan ini gak ada manfaat buat saya. Kalau ngomongan nih, kira-kira nih omongan saya ini dosa apa kagak? Kagak. Kalau saya diam, dosa gak? Kagak. Kalau saya diam, bahayain buat saya gak? Kagak. Berarti itu omongan yang kagak ada manfaatnya. Ya, bukan bicara tentang omong bagus ini, omongan yang kagak ada manfaatnya. Kalau omongan yang bagus itu pahala, itu beda lagi. Itu ada manfaatnya. Ini ngomong yang kira-kira orang ada manfaatnya. Bahas. Ini kenapa ini ya? Kok bisa jadi begini nih warnanya nih, biru hitam gini nih. Kenapa ini ya? Wah. Nah, itu sih masih bagus, ada ilmunya. Nanti kita bisa tahu atau ya ngomong apa dah udah ngomongin ini gimana caranya biar nge-push nih, gimana gitu ya. Biar cepet jadi, atau ini gimana nih, ini ngomongin yang enggak ada manfaatnya, apa itu bisa dijadikan dosa, malah itu menjadilah fainaka bihi yudi uzamanu, karena sesungguhnya dengan hal tersebut, omongan yang tadi yang kiranya ketika kita diam orang berdosa, orang bahaya, orang dapat manfaat pisan, itu menyia-nyiakan waktu kita. Wa tuhasabu ala ma nataqa bilisanuk, dan juga akan dihisap dari apa yang kita ucapin. Karena apa? Ma yalfaldu min ya apa? Ya Allah ya Rabb. Ya Rabb. Ma yalfaldu min qalin illah ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu ucapan kecuali di situ ada raqib atid. Ngapain? Ya, kemudian dicatat, mau dicatat doang gitu. Orang bakal dimintain tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dipertanyakan, bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ganti dari yang bagus, yang jelek, kepada kita pengen yang jelek malah dengan menjual yang bagus. Kalau seandainya kita ganti tuh omongan tersebut kepada zikir, doa yang bisa memberikan manfaat kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang enggak Allah Subhanahu wa taala. Lau sabahta bana laka qasran fil jannah. Kalau dibuat kamu itu bertasbih tuh omongan kamu yang tadi, sekiranya kalau dia enggak manfaat, kalau buat tasbih, Allah sudah jadikan tuh berkat omongan kamu, zikir kamu, sorga. Jadikan apa namanya, ya Rabb, istana di sorga, dengan sebab kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila diriwayatkan, inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuqafu alaihi al-abdu fil akhirah khamsu waqafat yatulu biha hisabu wa hauluh wa yadhubu lahmu wa qalbuh wa yaqtau hasarat. Sungguhnya ucapan yang kagak ada manfaatnya, kagak ada artinya, nanti akan menghentikan seorang hamba di akhirat 5 pemberhentian yang membuat dia panjang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bakal ditanya ucapan tersebut. Bertanya apa? 5 qulta kalimata kadza. Kenapa kamu ngomong ini? Akanat mimma ya'nik. Kira-kira nih omongan kamu tersebut ada nggak manfaatnya buat kamu? Kemudian hal
Hal naf'atuka idza qultaha. Kalau kamu ngomong itu apa manfaatnya? Apa bahayanya ketika kamu ngomong itu? Yang kelima, kalau kamu diam, kamu bakal selamat. Apa kagak? Kalau seandainya jadikan tuh omongan yang tadi kamu ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kamu bakal menjadi orang yang beruntung. Omongan enggak? Kamu. Maka jadikanlah omongan kita, ucapan kita, ucapan yang memberikan manfaat. Ngaji, ilmu, berzikir, ini ucapan omongan-omongan yang manfaat. Kalau omongannya nggak manfaat, tinggalin. Apalagi yang dosa. Apa dosa? Mengumpat, menggunjing orang, riba, dan lain sebagainya. Kita tinggalin itu semuanya. Wa alamati iradillah anil abdi shighalu fima la yanih. Dan juga tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memalingkan diri dari seorang hamba, yaitu ketika hamba disibukkan dengan sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Allah kagak hirauin orang. Yang banyak orang tersebut sibuknya gaweannya semuanya yang kagak ada manfaatnya. Bukan dosa, bukan bahaya, kagak ada manfaatnya buat dia. Allah kagak, apalagi dosa. Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Al-Hasan radhiyallahu taala anhu qala min alamati iradillah anil abdi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, menjauh Allah dari seorang hamba, orang nengok pisan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan orang tersebut kesibukannya terhadap sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Nah, makanya ketika kita ngelihat nih, kira-kira nih Allah nih mandang kita kagak? Allah nih perhatian sama kita enggak? Kita lihat seberapa banyak kesibukan kita. Kesibukan kita ini kira-kira banyak yang manfaatnya atau kagak ada manfaatnya? Apalagi dosa yang kagak sampai 24 jam dari waktu kita kesibukannya. Kebanyakan dari waktu kita sehari semalam 24 jam banyakan sibuk dengan hal yang kagak ada manfaatnya atau enggak? Atau yang tadi, ora dosa, ora manfaat, berarti sia-sia. Nah, ketika waktu dari 24 tersebut ada yang terbuang yang bukan dosa dan bukan maksiat, berarti kagak sia-sia. Itu termasuk tanda-tanda bahwasanya Allah berpaling darinya. Naudzubillah min dzalik. Jadikanlah kita semuanya bisa menjaga waktu kita. Kemudian waqala Ma'ruf Al-Qurhi nafa'anallahu ta'ala bih. Imam Ma'ruf Al-Qurhi pernah berkata, kalamul abdi fima la yani khidlan min Allah ta'ala. Ucapan seorang hamba terhadap yang kagak ada artinya, itu adalah sebuah tipuan, sebuah hinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa dhi'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik ya Rabb. Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, jika kamu ngelihat hati kamu kayaknya keras, hatinya keras, dinasihatin panas, ciri-ciri hati keras, kagak bisa nangis, kagak mengakui dosa-dosanya, kok badannya cepat sakit, gampang sakit, lemas, badannya rezekinya seret, kata beliau. Kalau kamu ngadepin, kamu ngerasa hati kamu keras, kamu ngerasa badan kamu lemah, tambah lemah, kamu ngerasa kok rezekinya seret, maka kata beliau Imam Malik bin Dinar, ketahuilah bahwasanya kamu terlalu banyak omong yang gak ada manfaatnya. Kamu sudah berbicara terhadap suatu yang kagak ada manfaatnya, yang kagak ada artinya, membuat kamu rezekinya susah, membuat kamu badannya lemah, membuat kamu hatinya keras. Maka ucapinlah ucapan yang ada manfaatnya.
Diriwayatkan Imam Anas radhiyallahu taala, "Ustushhida minna." Syahid di antara kita. Istashhada minna gulamun, seorang anak muda yauma Uhud. Di hari peperangan Uhud ada seorang yang meninggal. Fajada ala batnihi hajar minal ju'. Kemudian ditemukan fawujida. Kemudian ditemukan di perutnya ada batu untuk ganjel lapar. Ibunya datang dan ngusapin debu yang ada di mukanya. Dia bilang, surga, alangkah beruntungnya kamu dapat surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma yadriki, apa yang membuat kamu bilang begitu? Mungkin aja dia ngomong sesuatu yang gak ada manfaatnya. Dia tidak berucap pelit terhadap sesuatu yang manfaat buat dia. Karena syuhud mati syahid begitu. Banyak bisa, naudzubillah, bisa jangan sampai kita begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruya anna Hasan bin Sinan, Abi Sinan, bahwasanya sahabat ada Sinan rahimahullahu taala marala ghurfah faqala. Kemudian beliau lewatin ada Imam Hasan bin Abi Sinan, beliau lewat satu ruangan. Kemudian ngomong nih, kapan nih bangunan ini dibangun, kapan ya? Gitu doang, ngomong begitu. Kemudian dia, astagfirullahaladzim, kamu bakal ditanya sesuatu yang gak ada manfaatnya. Maka aku akan uji kamu buat puasa. Besok saya bakal puasa buat menebus dosa saya. Karena ngomong yang tadi yang gak ada manfaatnya. Besok puasa, sehingga dia puasa. Gara-gara ngomong, ini dibangun kapan ya? Gitu dong, gak ada manfaatnya. Maksudnya, ini dibangun kapan ya? Aduh, kita ada manfaatnya, Insya Allah. Ya Rabbi, ini dibangun. Ini jadi sales ngeri juga gitu. Sales ngeri juga ya. Ini kenapa? Banyak ngomong yang manfaat. Manfaat kan jual beli. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menasihati seseorang. Beliau berkata kepada orang tersebut, janganlah kamu berbicara terhadap apa yang kagak ada artinya. Jauhin musuh kamu, hati-hati teman kamu yang kamu percaya, karena tidak ada orang yang dapat percaya kecuali yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berjalan bersama orang-orang yang pendosa, sehingga orang pendosa tersebut bakal mengajari kamu keberbuatan dosa. Dan janganlah kamu membuka atau membuka rahasia kamu, mungkin aib-aib kamu kepada seorang, karena itu nggak perlu, dan suatu saat bakal dibuka aib tersebut kepada kamu, kepada orang. Maka jangan kita menceritakan, saya dulu pernah begini. Tinggal tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Itu juga nggak perlu ceritanya, kita tinggal minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyawiru fi umurika ilal ladzi yakhshanallahu taala. Jangan kamu bermusyawarah dalam urusan-urusan kamu kecuali terhadap orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah urusan kamu sama orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana nih ya? Ini begini ya, enaknya gimana ya? Akhirnya ketika orang yang takut kepada Allah, solusinya tentu tidak. Bukan. Kalau orang yang nggak takut sama Allah, udah segala cara itu urusan biar beres. Mungkin bisa menerabas hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Pernah ditanya Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihissalam, apa yang menyebabkan kamu ini mendapatkan kemuliaan ini, wahai Imam Luqman Al-Hakim? Beliau mengatakan, sidqul hadis, omongan jujur, wa adaul amanah,
menyelaksanakan, menunaikan amanah, meninggalkan sesuatu yang kagak ada artinya. Ninggalin sesuatu yang kagak ada artinya. Apa ya itu? Kagak ada artinya. Insyaallah. Imam Yusuf bin Ubaid rahmatullah ta'ala beliau mengatakan tarku kalimatin fima la yakni, meninggalkan satu ucapan yang kagak ada artinya lebih baik daripada puasa satu hari. Lebih baik daripada satu hari. Saking pentingnya kita pada hal yang bermanfaat. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW awalu mayadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Ada Rasulullah pernah bilang, nanti pertama kali orang yang masuk dari pintu itu adalah orang yang masuk surga, termasuk penghuni surga. Rasulullah SAW. Ditunggu siapa nih yang datang nih masuk dari pintu ini. Begitu datang namanya Sayyidat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini penghuni surga. Kemudian apa sih yang membuat kamu masuk surga sampai Rasulullah bilang, nih orang nanti bakal datang sebentar lagi, orang bakal masuk ke kamu semua, bakal kita nih nanti ada orang penghuni surga. Ditungguin siapa, begitu masuk Abdullah bin Salam. Orang-orang bingung. Padahal kalau bahasa kita mah bukan sahabat yang tenar, bukan sahabat yang masyhur, biasa-biasa aja. Kok bisa dia jadi penghuni surga? Apa? Sehingga ditanya, apa yang membuat kamu ini mendapatkan kemuliaan itu? Hilang tulisannya. Mana ini? Apa yang membuat kamu ini dapat kemuliaan itu? Hah? Membuat kamu dapat kemuliaan itu apa? Ditanya. Siapa namanya? Imam Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, inna amali dhaif. Amalan saya mah kagak ada apa-apanya, kecil. Cuma aku ada beberapa amalan yang aku berharap dari amalan tersebut. Yang pertama, salamatus sadri. Punya hati yang selamat. Punya dada yang lapang. Saya nggak pernah benci sama orang, nggak pernah dendam orang. Dan juga amalan yang saya harapin, tarku ma la yakni, tinggalin yang kagak ada manfaatnya, meninggalkan yang kagak ada manfaatnya. Kata beliau, itu amalan yang dia kabarin. Masih lagi. Kemudian waqala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, salasatun tazidu fil aql. 3 hal yang bisa menambah 3 hal tersebut di dalam akal, tambah cerdas. Yang pertama, mujalasatul ulama, duduk bareng ulama akan menambahkan kecerdasan dalam akal. Yang kedua, mujalatus sholihin, duduk bareng orang-orang baik, bukan sholihin. Yang sholihin baik ya. Duduk bareng orang-orang saleh. Duduk bareng orang-orang saleh. Bukan nama solihin dong kita dudukin. Ini solihin ya, itu duduk gitu. Salah-salahin. Tapi duduk orang-orang baik, orang-orang baik. Kemudian watarku ma la yakni, meninggalin suatu yang kagak ada manfaatnya yang bisa menambah kecerdasan seseorang menurut Imam Syafi'i. Sebagian riwayatkan ulama mengatakan marra Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam ali fara'abdan fil hawa muta'abbidan. Nabi Ibrahim Khalilullah sallallahu alaihi wasallam pernah lihat seorang hamba yang sholat di mabur. Mabur apa ya? Terbang. Sholat ibadah terbang. Ini gimana? Kalau kita udah ini walin ya. Nabi Ibrahim alaihi salam beliau nanya, bima nilta hadhil manzilah minallahi ta'ala,
Dengan apa nih kamu dapetin kemuliaan ini, kedudukan ini, wahai seorang hamba ini? Kok bisa kamu dapetin ini dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sebab apa? Orang itu berkata, bi amrin yasir, dengan perkara yang kecil. Yaitu apa? Fatumtu nafsi anid dunya. Aku cegah diriku untuk cinta kepada dunia. Walam atakallam fima la ya'nini. Dan aku tidak berbicara terhadap sesuatu yang kagak ada artinya buat aku. Wa nadhartu fima amarani rabbi fa amiltu bih. Dan aku melihat terhadap sesuatu yang mana Allah perintahkan untuk kerjakan. Melihat sesuatu yang Allah kerjain aja. Memandang kepada yang halal. Wa fima nahani, dan terhadap apa yang Allah larang dariku, dari perkara-perkara tersebut, aku jauhin. Aku hindarin. Fa'ana in sa'altahu a'tani. Maka ketika itu semuanya aku kerjain, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih. Ketika aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allah akan mengabulkan. Ketika ini semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan semuanya. Nah, itu berkah meninggalkan sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Kita masih sering ya ngelakuin sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ya Allah ya Rabb, salimna ya Rabb, berikan kita taufik hidayah, amin. Ini hadis hasan riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke-12. Semoga Allah berikan kita taufik. Allah berikan kita hidayah. Allah bisa memberikan kita kekuatan agar segala sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada artinya buat kita, baik ucapan maupun perbuatan kita bisa menghindari semua, kita ganti dengan hal yang bermanfaat buat kita. Karena nanti di sorga ini amalan 24 jam kita itu ada seperti kotak-kotak. Nah, ketika waktu itu diisi oleh dengan kebaikan, mamlu'ah bin nur, bakal terpenuhi itu kotak dengan cahaya. Dibuka, cahaya mentari. Nah, nanti ketika ini peti-peti tersebut 24 jam kita berupa peti, dibuka cahaya. Ada peti yang gelap, yang mana di situ dia di waktu itu dia nggak berzikir, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang penghuni sorga itu dia begini. Penghuni sorga itu la yatahasar ahlul jannah. Nggak nyesal orang sorga. Kecuali bisaatin marat biha. Kecuali dengan satu waktu yang dia lalui, itu satu waktu tersebut lam yadkurillah, kagak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, kagak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Di waktu tersebut kagak ada manfaatnya. Nah, makanya setiap dari majelis tempat duduk kita itu nanti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kira-kira kagak ada manfaatnya bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dzikir kafaratul majlis. Apa kafaratul majlis itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khair insyaallah. Sudah ditutup semua pada antum ya. Khair insyaallah. Jadi kita tutup setiap kita duduk di masjid biar kafarah majlis. Daripada ucapan-ucapan kita mungkin kita ada yang enggak ada manfaatnya, coba tersebut. Biar tidak menjadikan kerugian buat akhirat. Apalagi kita mungkin lalai, maka ucapin buatan kita, usahain itu yang manfaat buat kita.
beri Allah Subhanahu wa taala, ngingetin orang, nasihat orang. Karena la khairu fi katsiri najwahum. Tidak ada kebaikan di banyaknya omongan-omongan, bisikan-bisikan. Illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang nyuruh sedekah, memperdamaikan orang, untuk orang melakukan amal baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang maka agak ucapan-ucapan memecah belah dan sebagainya banyak belah. Nah, jadilah kita orang yang ucapan kita ngajak orang baik, ngajak orang sedekah, ngajak mendamaikan orang yang berselisih. Itu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ucapan kita malah memecah belah, apalagi yang membuat itu murka Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanun kal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt. Innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt. Rabbana wa ta'ala rahmana wa qina astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna. Farduq alayna tawbah. Katir li kulli